Jadi pas si cowoknya udah mulai lari ke si ojek nih, Mau ke ojek. mau ke ojek biar dia jemput kan dia kecapean. Jadi dia cewek sendiri, dia duduk katanya. Yang cewek nih. Si cewek, dia duduk istirahat. Ini tanah, ada yang bangun. Keluar anjing, sumpah. Sumpah. Cerita horor gunung gak sih, Bor? Ada apa, Bor? Pengalaman, Bor? Gue mah baik-baik anjir. Sumpah. Gak pernah disengin? Gak pernah disengin, malah kayak dibantu. Enggak, maksud gue yang ngejual dong. Iya bener. Gue pernah dipake. Goblok. Enggak ini ya. Lu sopan kali ya, Bor. Bener. Tapi yang gue yakinin pas naik gunung restu anjir. Restu nyokap. Iya restu, lu pokoknya izin dah. Gue 3 kali naik gunung, gue turun di 3 kalinya di hari keesoknya itu badai. Oh, jadi ada 3 gunung nih. Iya, gue 3 kali nih. Di mana semuanya ketika lu turun langsung badai. Iya, besoknya badai. Apa tuh anjing? Makanya. Pas turun atau pas udah turun? Pas udah turun. Jadi besoknya nih, gue misalnya turun tanggal 16. Enggak apa-apa dong kalau gitu dong. Ya harusnya ya kalau mikir positif kayak wah anjir, untung aja. Turun sekarang. Tapi gue pernah di Lau, omongan gue benar-benar merinding banget itu. Ini yang gue sama teman gue berdua. Jadi gue lewat jalur, gue lupa lagi jalurnya. Pokoknya tangga deh. Dewi Sartika. Oh, tangga. Iya, pokoknya jalurnya tangga. Jadi ada. Oh, udah rapi nih jalurnya nih. Kan ada 2 jalur tuh. Yang Pasar Setan sama. Serem amat namanya anjing. Iya. Buset. Lu kalau di sana buset setan. Lagi nail art anjir. Nail art. Jalurnya Pasar Setan sama tangga. Sama tangga. Gue lupa yang tangga tuh jalurnya apa nih ya, lupa gue. Lu pakai yang tangga. Yang tangga. Jadi gue berdua nih. Gue naik. Ya udahlah. Bismillah nih. Bismillah. Tenda, gue udah bawa tenda. Itu bener-bener sepi banget, Tos. Itu bener merinding banget. Jadi lu enggak selama 4 sampai 5 jam lu naik gunung, lu enggak papasan sama orang. Anjing, lu lagi emang kagak musimnya itu. Itu kan ada musimnya kan, Bro, maksudnya ketika para pendaki mulai ini gitu loh. Iya, itu juga gua enggak kayak itu bulan apa ya, kok sepi banget. Apa pas lagi musim hujan ya lu? Gila kali. Hujan enggak, aman-aman pas itu. Ya udah lu 4-5 jam lu naik nih berdua nih. Enggak papasan sama orang nih. Enggak papasan sama orang. Terus ada satu omongan gua yang kayak, jadi gua ketemu gua kecil. Anjing, gua merinding lagi bangsat. Anjing. Jadi gua ketemu gua kecil, gua ngomong sama temen gua. Anjing, tidur sini enak nih, kata gua gitu, anget. Terus katanya dia cuma diem doang, ngomong Sunda sih tapi gue lupa. Akhirnya gue naik lagi nih, naik, warung tutup. Terus sampai puncak ke Mbok Iem, aman nih. Mbok Iem apa tuh? Mbok Iem jadi dia satu-satunya yang jualan pecel di atas gunung. Oh gitu. Gimana cara itu, Bro, anjir? Itu ada porternya tuh bawa telur 3 peti anjir. Gila. Buset, ototnya di sini. Telur juga enggak. Enggak, pecel kan? Iya. Lele kan, jadi kan? Bukan. Oh, pecel sayur. Pecel sayur. Oh. Itu enak banget anjir. Jadi lu lagi makan pecel kan, sayurannya toge, singkong, bumbu kacang sama awan. Itu kecampur awan tuh. Iya, awannya udah mulai kena ya. Jadi dingin anjir. Anjir. Udah gua lautan awan dapat. Sunrise gue dapat, sunset gue dapat. Kan naik nih, kan horornya di mana tuh pas udah bebo? Nah dulu. Oh, emang belum nyampe. Jadi masalahnya pas mau turun. Pas udah bersih nih gue berkemas kan. Bilang, ayo udah turun. Kunci motor gue nggak ada. What the hell? Kunci motor gue nggak ada nih. Cari kan. Aduh, nggak ada lagi. Mana udah kelewat 1 hari. Jadi kan bingung kan. Wah, ya udahlah. Kan udah kelewat 1 hari, lu nginep dulu. Iya, jadi tidur dulu. Gua naik, gua ngecamp, dapat sunrise. Pagi mau ke siangnya gua ke Mbok Iem, balik lagi ke tenda, ringkas, baru tuh nyadar kunci gua mana gitu ya, kata gua. Terus panik dong, gua berdua doang, masih nggak ketemu orang gua.
masih nggak ketemu orang. Akhirnya buru-buru teman gue peka nih, udah lu jalan duluan aja. Kenapa emang? Nih lu nggak ngeliat sepatu gue jebol. Iya. Di situ gue jalan sendiri. Nah, temen lu gimana? Sama, iya sendiri-sendiri ininya. Anjir. Dan selama turun di situ ada pantangannya, kita nggak boleh ngomong, nggak boleh ngeluh. Kalau kita ngeluh, itu bakalan kejadian. Apapun itu. Jadi pas itu gue briefing sama dia. Kalau kita mau rest terus mau ngeluh, mau bilang capek, kita ganti jadi Nana. Oh. Jadi Nana nih. Aduh, Nana nih. Nana gue Nana. Enggak, berarti contohnya adalah ketika misalkan gue turun nih, terus aduh, kok kaki kanan gue sakit ya? Iya. Nah, nanti kemudian bisa beneran sakit tuh. Iya, sakit beneran. Makanya kalau lu mau turun tuh bilang kaya gitu ya. Amin anjir. Udah, akhirnya gue turun. Misah. Kan udah misah nih. Misah, akhirnya gue nyari per pos. Jadi gue turun, cukup turun. Gue nengok anjing, mana cuman ada semangka gue doang yang kemarin, bekas semangka, nggak ada. Terus gue keinget teman gue yang kemarin nikah tuh, dia ngingetin gue. Dia bilang kalau ke Lau hati-hati, soalnya dia orang Pacitan kan. Dia tahu banget kan Pacitan Lau kan di sini. Pacitan tuh jauh. Daerah situ lah ya, daerah situ lah. Pokoknya dia pernah gitu. Terus kata dia bilang, kalau ketemu burung jangan diikutin. Itu tulus burung depan gua loncat-loncat begini. Anjir. Berinding lagi tuh gua. Bakal percaya tuh berinding tuh gua. Burung apaan, Bur? Kayak gimana, Bur? Bukan burung terbang itu ya? Bukan, burung, ya gua nggak ngerti ya, bentuknya kayak burung gereja sih, tapi ya burung hutan. Tapi dia lompat-lompat gitu. Depan gua, nggak terbang. Ya kan gue bingung ya, posisi di situ gue sendiri. Terus udahlah, ya karena gue juga panik kan, mikirin aduh kunci motor gimana, mana bukan motor gue kan. Gue mikir ya, gue minjam gimana gitu. Gue jikir aja. Jikirnya kayak cuman ya Allah udah sampai turun gitu. Itu bukan jikir. Itu kan nyebut aja itu. Nyebut aja. Terus sampai gue ketemu gue yang tadi. Gue diem di situ. Anjing, lu masuk, Bor? Enggak. Oh, enggak, diem aja depan situ. Lu tahu, gue langsung ngerasa bersalah, gue nyesel banget. Kenapa? Kayak anjing bangsat, gue berangkat kan gue ngomong kelepasan, tos. Kelepasan apa? Jadi sebenarnya kan kalau hal-hal mistisnya tuh kita nggak boleh ngomong sembarangan kan di gunung tuh. Akhirnya kayak gue anjir bangsat, gue jadi langsung gue di situ panik karena di awal kan gue ngomong kalau tidur di sini enak nih. Posisi gue turun sendiri dan ketemu gua itu lagi. Kata gue disuguhin kali itu ya. Kata gue anjir, di situ gue lari tuh. Gue turun, gue lari. Ini gue rada-rada lupa juga atau gimana. Gue ketemu rombongan. Oke. Lagi duduk. Tapi gue nggak ngeliat dia turun. Ini rombongan haji nih. Iya. Udah kata gue, anjir kok gak ada yang lempar jumroh gitu kata gue. Nih, turun. Dia mau naik apa mau turun dia? Rame-rame? Udah turun. Oh, udah turun. Tapi gue gak tahu ya, entah dia duluan. Gak ketemu ya? Tapi gak ketemu, di atas pun gak ketemu. Jadi gue, misi mas, tapi gue nunduk. Udah, nyampe lah gue ke base camp. Set. Ternyata kunci motor gue nyantel. Sumpah? Iya, masih nyantel. Untung gak dia ambil orang. Makanya kata gue, wah anjir. Kata dia, Mbak, lihat kunci motor gak? Yang mana gitu? Motor yang putih. Oh ini tadi cuma kepake buat beli gas doang kemarin. Oh dipinjam aja. Ya kata gue gak apa-apa. Yang penting mah masih ada. Yang penting ketemu deh. Pinjam deh bang. Jadi gue, ya Allah, anjing tolol banget. Aduh, tapi untung gak apa-apa dah lu pinjam, gak apa-apa deh. Iya gak apa-apa, ya yang penting masih ada. Tapi gue masih inian, kepikiran temen gue. Belum nyampe iya. Sampai maghrib. Jadi gue bedanya tuh hampir 1,5 jam ternyata. Dia turun pakai sepatu jebol anjir. Iya. Gila. Tapi dia lebih pro sih. Oh, emang dia punya pengalaman banyak. Makanya dia pede bilang gitu. Yaudah duluan aja gitu. Ya udah. Tapi gue nggak percaya pas gue turun kayak gitu gue bisa nyampe ke base camp terus. Karena gue kalau naik gunung
tipenya nggak ngapalin jalan. Gue di belakang, sukanya kayak ngikutin aja gitu kayak. Nah, gue nggak tahu kayak baru nyadar, anjir kok bener ya? Iya. Padahal maksudnya, ya di gunung banyak buat persimpangan anjir. Apalagi ada razia, razia rambut anjir. Surat-surat mas gitu. Iya, surat-surat mas. Masa ada polisi. Feeling aja tuh ya turun ya. Iya, kata gue udah mikirin. Gue nggak sanggup sih Bur jadi lu Bur anjing. Wah. Dan seminggu setelah gue naik, itu yang kejadian Afi apa Alu itu yang hilang. Oh, ada yang hilang sih. Ada yang hilang. Di lau. Wah, kata gue sampai cerita ke nyokap, mah kalau omongan Obi dijabah pas itu, mama udah nggak bisa ngelihat Dimas lagi gitu. Siapa Dimas? Abang gue. Tapi kalau yang kasih tips buat pemula buat naik gunung bang, gimana ada tips? Gue belum pernah loh Bor, sumpah. Iya. Karena gue nggak ada ketertarikan. Terus yang kedua, gue udah bener-bener blacklist gue dari orang tua gue. Lu mau pulang pagi, nggak apa-apa. Lu mau kemana, jangan naik gunung pokoknya. Jadi gue udah kayak, udah gue hormatin deh gitu. Oh, iya, karena ini penting anjing restu. Ini bener-bener apa ya? Kritis banget nih restu orang tua untuk naik gunung nih bener-bener kritis. Iya, percaya banget gue anjir. Asli gue udah kagak deh kalau nggak ada restu gue. Kacau. Kalau lu jangankan lu naik gunung, lu bohong keluar aja, ada aja kan balanya. Bener-bener. Bala dewa. Bukan itu fans dewa. Gimana lu ada tips gak buat pemula? Seenggaknya lu kalau mau naik gunung nih pertama, lu jangan ada niatan gue pengen foto di sana. Tapi motivasi lu yang lain gitu loh. Jadi prepare lu siap. Gak boleh gitu gue pengen story di sana nggak boleh. Gitu. Hipo lu cepet anjir. Sumpah. Ya gue nggak bisa dingin lagi nanti juga pantangan gue tuh nggak bisa dingin. Lu motivasinya apa? Emang pengen nikmatin puncak aja? Karena gue juga kan ngikutin skripsi gue kan. Gue kan neliti pendaki gunung kan. Pendaki gunung, perbedaan orientasi pendaki gunung profesional sama milenial. Sama pemula kali? Pemula ya di situ gue masukin juga sih. Maksudnya dikatakan pemula itu berapa gunung yang udah dinaikin. Profesional itu udah berapa gunung dinaikin. Pokoknya intinya gue nyari korbannya. Kan banyak tuh yang nyari pakai bivak, tidur tapi dia pakai celana jeans, kehujanan, hipo dia berempat anjir. Tapi gue kasihan banget. Pasti gede juga pagi-pagi sarapan uduk, naik ternyata dia punya sakit mah. Pingsan dia di jalan. Iya. Banyak anjir. Sedih. Yang kemarin tuh yang berita apa? Ada 4 orang di blacklist dari gunung apa gitu, lu tau nggak? Oh itu. Tapi ada satu temen yang nungguin. Anjing itu keren banget sih, gila. Asli itu dingin tapi banget. Tapi itu nggak meninggal nggak sih? Enggak lah. Enggak. Hipo aja tuh dia. Hipo. Ditungguin sama temennya tuh. Anjing tuh solid parah cok. Asli. Teman sehidup semati anjing. Gue pernah ninggalin teman gue anjir sendiri. Iya. Di Semeru. Serius? Terus gimana? Gila lu Bor anjing. Tapi maksudnya samping tenda gue itu ada juga, makanya gue kayak ada orang gitu. Soalnya gue udah bilang gini, lu mau naik nggak? Kata gue gitu kan. Udah kok naik Bor, kan ngomong Jawa kan. Ya wes kok naik Bor gitu, lu aja gitu. Itu kan mumpung samping tenda juga katanya dia nggak naik gitu. Ya udah, untungnya nggak kenapa nih. Oh dia nawarin mau naik gak gitu, berarti ini masih di bawah? Masih di Kalimati, base camp terakhir. Oh. Lah iya, masih lewat burung yang loncat-loncat. Masih ada monyet gak bang di Mboiem? Lu tahu Weng? Ada, masih ada. Monyet liar gitu apa kandang? Enggak, jadi Mboiem tuh kayak miara monyet gitu loh di depan itunya. Jadi lu kalau mau bayar ke monyetnya. Enggak, usahanya ke Mboiem. masih ada. Tapi sekarang udah PNS bukan monyet. Udah lama banget aja. Anjing. Lah iya pernah lewat burung yang loncat-loncat buat tunjukin arah. Lah lu pernah juga Weng? Waalaikumsalam Hasna. Dia tuh naik gunung tuh gue gak pernah. Tapi tricky banget itu kalau yang ngikutin burung gitu. Iya gini, kalau kata gue ya, gue nggak tahu sih ini mungkin banyak kontranya nih. Intinya kan kita kalau ngikutin burung tuh kan terbang. Iya, burung tuh kan gak punya akal gitu loh Bor. Benar. Kalau kita ngikutin anjing masih ini deh, ngikutin anjing sama kucing emang. Dia punya peka deh. Dia emang mungkin pulang perginya ada jalurnya, kita masih bisa tuh. Cuman kalau ngikutin burung kan, gimana gitu. Bukan gue yang pernah, gue kira lu. Pernah ketemu apa di gunung, pernah digangguin gak? Gak ada lagi. Lu dari 7 gunung nih,
Enggak, gue naik gunung bener-bener dibantu anjir. Gue kayaknya punya kodam deh. Enggak bukan itu. Bukan masalah itu ya, Bor. Dibantu sama orang apa dibantu sama alam nih istilahnya? Di Semeru ya. Nah. Di Semeru ini singkat. Semeru tuh tinggi kan ya? Ih, tinggi banget itu, gue kayak Tunggu, yang di 5 cm apa sih? Mahameru ya? Mahameru, itu puncaknya, nama puncaknya Mahameru, nama gunungnya Semeru. Oh, gue suka banget tuh, Bor. Danaunya, Bor, anjing keren banget, Bor. Ih, gue nggak ada fotonya sih. Itu bagus HP lama lu ya? Iya, HP lama gue. Namanya Ranukumbolo. Ada tanjakan cinta kan. Lu kalau mau pacaran langgeng, lu nggak boleh nengok ke belakang. Katanya gitu di film sih, gue nonton di film kayak gitu sih. Jadi gue udah bilang Ariel 1. Minta request anjing. Minta. Gue bilang gitu, kata gue anjing dari sampai sekarang nggak kesampean. Gimana ya rasanya? Kayak mountain date anjing. Kencan gunung. Iya, belum pernah kan lu dikasih Edelweiss. Boleh, Bor. Boleh kalau di sana, tapi nggak boleh dibawa turun. Oh gitu. Lu kalau metik mah nggak apa-apa. Lu punya nggak Edelweiss, jujur sama gue? Nggak ada gue. Bohong lu. Beneran. Nggak, soal teman gue ada. Dia bawa. Emang pendaki dulu sih, mungkin dulu masih boleh. Rules-nya aturannya masih belum ini kali ya. Ada di dompetnya dia. Anjir. Buat pegangan. Enggak, emang kenang-kenangan dia pendaki aja. Iya sih, dulu sih masih boleh. Orang pas gue naik juga udah ada ininya anjir, peraturannya, kena denda. Pelangnya? Kalau ketahuan? Suruh nanam lagi ke atas. Enggak. Seriusan. Dari mana bijinya anjir? Iya, usah cari aja. Serius lu? Iya, suruh cari. Suruh nanam. Sumpah. Terus bercocok tanam lagi kita di atas. Oh, sama ini, Bor, sama lu bawa rokok berapa batang? 8 batang nih misalkan, tapi lu harus bawa balik puntung yang ngerti nggak? Dan harus 8 lagi. Gue belum terlalu ketat pas itu. Ada, gue liat di mana di TikTok gitu. Dia turun cuma bawa 6 kalau nggak salah. Pokoknya kurang dah. Dia lupa di atas ada yang dia kasih, ada yang minta di atas sharing ke temennya atau siapa gitu. Suruh naik lagi atau gimana gitu, Bor, anjing. Iya tuh gue tahu tuh. Dia kena denda 1 juta apa 5 juta gitu. Gila. Itu bagian-bagian itunya itu. Tapi lu pernah nggak barter mie cuman buat rokok? Iya. Lu pernah? Rokok lu habis? Rokok gua kehabisan. Ih, PA, lu udah tahu kayak gitu bukannya prepare? Wah, anjir. Itu kan gara-gara gua di Semeru lebih sehari gara-gara teman gua cedera. Oh iya? Iya. Terus gimana tuh, Bro? Turunnya susah dong deh. Wah, itu gimana ya? Kalau dari awal nih, gue ceritain lagi dari awal nih. Jadi kita ke Semeru dulu, ayo gue ceritain. Gak usah jauh. Cerita sini aja udah. Sekalian nama yang tadi ya. Sebenarnya gue nggak pernah diganggu sih, tapi lebih dibantu terus. Jadi ini bright side, sisi terangnya nih ya. Iya, sisi terangnya gitu. Jadi pas gue berangkat naik ke Semeru, itu gue bagian yang bawa tenda. Bawa tenda, gue jalan, sampailah gue ke Ranukumbolo. Danau nih. Ini gue biru tos. Karena bawa tenda ya? Bawa tenda, buset, ini sakit banget kata gue. Anjir, gue suruh liatin kan sama teman gue. Gak bisa lihat ternyata. Gak bisa kata gue, ini kenapa gitu. Gak, ternyata emang memar aja kan, memar di sini. Kan gue bertiga kan. Gue bilang ke teman gue. Karena kami bertiga nih, gak ada yang pernah sampai puncak. Atau baru pertama kali lah, first time semua. Gue bilang, kalau nanti pundak gue masih sakit, kita nggak usah lanjut ya, sampai sini aja gue gituin. Terus itu turun lagi gitu ya? Iya, turun lagi rencananya tuh, karena gue harus tidur dulu kan, pokoknya nginep dulu di Ranukumbolo. Jadi gue bilang kayak gitu kan, tidur lah, bangun langsung bisa akrobatik gue. Seger kata gue. Gue sampai lah, ya udahlah, bener-bener gue gini anjing kagak sakit, udah hilang bener-bener. Ya, kalau lu memar, seenggaknya masih ada itu pegel, sama sekali nggak ada. Kata gue, ya udah gue berkemas lagi, gue jalan ke arah Kalimati. Gue nggak tahu. Iya, jadi itu ke arah puncak juga. Jadi base camp terakhir, buat ke vegetasi itu antara pepohonan sama yang pasir yang turun-turun. Oh iya. Oke. Itu. Nah, udah sampai di tanah lapangnya Kalimati. Jadi maksudnya ini anak-anak udah pada bikin tenda orang-orang. Jadi gue kayak baru masuk kawasan Kalimati. Itu hujan deres banget. Gue sampai lari.
gue langsung masuk tenda orang. Tapi ditawarin juga gitu, ayo mas ini dulu sini dulu gitu, mau voucher yang berapa? Enggak, gitu. bukan. Mau voucher yang Bukan berapa? pasar malam, man. Gitu. Bukan. beli cincin-cincinan yang lebar. Ada gue ngomongin pasar kaget di situ. Gak ada. Terus udah kan. Masuk nih, lu masuk dulu ke Iya, masuk. camp orang. Camp orang banjir, gua ngegali-gali tapi ini kocak Kok banget. bisa banjir sih, kan gunung turun ya? Kayak bergenang gitu loh. Oh, di bagian situnya aja tuh. Bagian situ karena mereka tuh belum sempet bikin aliran saluran air. Oh, itu ada tekniknya juga. Ada tekniknya. Jadi lo harus dikelilingin sama orang-orang yang beriman gitu loh. Bukan orang-orang yang jago ya. Orang jago yang pro, yang bikin saluran beriman air. juga boleh sih, boleh. Ya, udah karena banjir, gua gali. Kok dalam banget, ternyata itu tempat berak orang. Serius anjing. Bener demi Allah. Serius lu? Iya aja gua gali. Goblok anjing. Kata gua, kok udah presisi bulat gitu ya. Tapi ya pas gua tarik kucing kali, berak kucing. Orang itu udah fix buat orang itu, kata gua. Wah bangsa, tapi udahlah enggak apa-apa. Akhirnya hujan reda, tenda gua diri, gua tidur. Gua ngomong lagi bertiga. Kalau kita nggak kebangun di jam 11 buat summit, namanya summit. Summit apa? Summit itu kita bangun di tengah malam buat berangkat ke atas biar kita dapat sunrise. Oke. Namanya summit tag. Jadi ini ngejar jam 11 malam nih ya? Jam 11 malam. Bangunnya nih. Kalau nggak bangun jam 11? Kalau kita nggak bangun, terus tidur kita kedinginan, udah kita sampai Kalimati aja. Oke. Tidur gua anget, bangun pas banget jam 11. Anjir. Merinding lagi gua tuh, ini bisa merinding. Terus. Udah, akhirnya gua bangun. Lu bangunin teman-teman lu? Bangunin temen gua kan cewek cowok ya. Sebenarnya mereka pacaran tos. Gua yang jadi nyamuk. Anjir, enggak apa sih, pengalaman sih, Bon. Benar, kata gua, anjir. Ya udahlah. Gua bilang, naik enggak, kata gua gitu. Kata si cewek, ya udah ayo, kata dia gitu. Dia bilang ke cowoknya dulu, kamu naik nggak gitu. Enggak, aku di sini aja, kata dia gitu. Lah, nggak kuat aku, kata dia gitu kan. Oh ya udah, pelukan dia. Gue di tenda begini. Ya si bangsat, kata gue, ya si bangsat, kata gue, anjing. Kapan dah kata gue gitu kan. Akhirnya gue naik. Bareng-bareng lu tuh. sendiri sama tuh cewek? Sama tuh cewek, berdua doang. Tapi untungnya ada barengan sama grup lain. Iya, orang Makassar apa kalau nggak salah. Oke. 11 orang. Naik udah Cing, malam-malam tuh, Bure. Asli, gua kan nggak bisa kena debu ya. Gua nggak bisa ngeliat debu yang kelihatan gitu. Jadi kayak kesages ngap gitu kan. Jadi gua pas jalan kata gua, anjir ngap. Ini apa? Gua kayak pakai masker gitu. Lu nggak pakai buff gitu? Gue pakai buff ya. Gue pakai buff, gue basahin, udah sampai vegetasi nih, udah pasir doang. Ternyata bener yang diomong orang, naik 3 langkah, turun 1 langkah. Artinya apa tuh? Jadi lu naik nih 1, 2, 3, turun selangkah. Harus gitu? Bukan harus, itu pasir. Yang lu injak itu pasir, licin. Enggak, kalau langkah keempat naik, emang kenapa? Apa lu bisa nyerot ke bawah? Jadi itu kayak cuman hitungan aja, lu kayak cuman 1, 2, 3, lu bakalan turun selangkah. Oh, udah pasti maksudnya. Iya, udah pasti tuh. Itu auto turun tuh ya, karena pasir. Orang dalam banget aja, temen gue nyampe segini nih. Enggak, waterboom anjing. Itu pertama gue pakai webbing sama dia. Wah, so sweet banget tuh pacar orang nih. Pakai apa? Webbing tuh kayak, lu tahu tali taekwondo gak sih? Yang sabuknya. Tapi yang panjang, emang buat hiking. Oh, itu lu ikut sama dia gitu? Iya, berdua. Oh, gitu. Iya. Sampai akhirnya gue bener-bener capek banget. Gue capek, sampai gue bilang, lu naik sekuat lu, pas lu berhenti panggil gue. Jadi gue tidur di jalur yang miring begitu tuh. Anjing, angin kenceng kan, Bor? Gue begini anjir, kata gila. Kayak apaan anjir ya? Ini yang apa? Cita-cita aku ya. Nailong aja, kayak nailong gue ya. Sumpah gue kayak nailong begini, kata gue, set. Kata gue dingin banget. Terus dia manggil gue, Bot gitu. Baru gue naik, gue kejar dia gitu. Itu puncaknya nggak udah, kata gue. Pasir terus ya, pasir. Pasir. Padahal gue dari bawah sama dia tuh gue udah ngomong, kalau gue sampai puncak gue nangis, gue gituin. Wah, sampailah gue puncak. Set.
udah mau bergelimbang air mata. Dia cuma cengengesan. Hehehe, nggak jadi gue nangis. Ya elah ganggu banget anjing. Vibes gue udah dapat banget itu kata gue 5 cm. Ya udah, turun. Tar, gue pengen tahu. Vegetasi itu yang sebelum pasir-pasir kan? Vegetasi itu jadi lu keluar jalur hutan langsung ketemu pasir. Nah, dari jalur hutan nih keluar nih, sampai pasir sampai puncak, ya kan? Nah, gue pengen tahu nih pasirnya ini ada nggak dari sini ke keluar komplek gue? Apa lebih jauh lagi? Pokoknya jarak pasir ke puncak. Itu jaraknya cuma 1,5 kilo kalau nggak salah. Dari sini lumayan bor anjing. Tapi gitu kan pasir. Full nanjak gila. Iya, full nanjak. 6 jam anjir lu 1 kilo. Iya. 6 jam. Gua aja sampai 8 jam. Turunnya ada bocah lari. Turun deg nggak ke kontrol dong. Iya. Nabrak batu. Gede banget bengkaknya segini. Anjir. Dia berarti jatuh yang guling-guling gitu nggak? Iya, jatuh guling-guling. Set. Akhirnya gue yang dari atas gue bilang, enak nih turun merosot doang. Ngegotong tuh bocah. Sendiri dia emang? Dia sama temennya, tapi karena udah gimana pas di atas gitu, udah digotong. Lu tahu pelang Semeru yang petunjuk arah dicabut sama temen gue. Buat gotong? Buat digotong, jadi pakai sarung gitu. Baru tim SAR kan cuman mau ngambil di Kalimati. Gitu. Asuransinya cuma sampai Kalimati. Kayak gitu. Pas turun, temen gue yang cewek ketiklep. Kesleo. Terus di situ gue bingung. Udah mulai sore nih, udah mulai malam. Padahal di hari itu hari terakhir visa kita nih. Terus lu masih di pasir nih? Udah ketemu cowoknya lagi? Udah ketemu cowoknya lagi. Ini kita mau terabas malam-malam atau enggak, gue gituin kan. Kalau enggak, gue buka tenda di Ranukumbolo, tapi gue duluan. Gue gituin kan. Gue duluan, jadi pas lu datang udah lu tinggal enak, gue gituin kan. Atau kita mau barengin sama anak Makassar itu 11 orang. Yang tadi tuh. Jadi gue bingung. Gue udah jalan ya sama anak Makassar. Di tengah-tengah gue bingung. Gimana ya? Sampai gue ketinggalan dua-duanya. Itu gue kayak orang, ya Allah, hilang nih gue. Hilang nih gue. Karena lu kebanyakan mikir ya. Iya. Hilang nih gue. Jadi ada jalan, pas jalan itu pinggirannya rumput. Jalan setapak terus tapi bawahnya jurang. Kabut turun. Itu gue antara bingung. Gue maju sepi, mundur juga sepi. Akhirnya gue diem aja. Temen lu yang dua tadi di mana? Belakang kan di belakang. Oh, di belakang ya. Gue gini kayak, ya anjir, gue sampai bolak-balik sampai akhirnya gue hening, baru tuh udah mulai aneh-aneh pikiran. Ternyata bener anjir. Kalau lu makin nggak jelas nih pikiran lu, maksudnya kosong. Itu suara-suara yang lu harapin, yang lu takutin muncul semua. Gitu. Kata gue. Padahal gue denger nih suara teman gue. Bukan suara teman gue, tapi ada pendaki yang suara kalengnya bunyi tuh kalau jalan. Itu gue tungguin nggak datang. Kata gue, ting, ada orang nih, anjing gue merinding lagi. Terus ting ada suara. Ting. Oke, jalan ke depan. Mana gak nemu ya? Anjing kagak nyampe ke gua. Nggak nyampe gua, akhirnya gue lari ke belakang. Nggak lama ternyata teman gue datang. Alhamdulillah, ayo. Yang dua tadi tuh. Yang dua tadi, tapi itu horor banget sih anjir. Karena mereka pelan-pelan karena keseleo kan. Gitu kan. Akhirnya sampai di danau bertiga tuh berarti. Bertiga. Terus sampai Ranukumbolo udah bertiga. Jadi dia baru sampai anak Makassar udah selesai res. Anjir. Jadi gue bingung dong. Ketinggalan lagi. Ternyata ada satu teman gue yang baru kenal. Dia bilang, udah nginep aja. Nginep di Ranukumbolo, nginep lagi. Buka camp lagi. Gue bilang, gue udah nggak ada makanan. Gue juga udah aman gitu. Aman. Yaudah, akhirnya gue buka tenda. Set. Besok paginya makan pecel. Anjing, ini bukannya nggak ada, ini masih ada anjing makan pecel. Yang bawa pecel siapa? Dia, mereka. Yang orang-orang baru ini. Yang ngajak nginep itu. Iya, masih ada anjing, masih lengkap ini nutrisi katanya. Enggak, gue kira lu kayak, aduh gak ada makanan nih, bawa tombak cari rusa gitu. Gak ada rusa. Rusa ya gitu, gue kira gitu anjing. Lu bikin jebakan macan tuh, tau gak sih yang ada jaringnya, gue kira gitu. Nggak ada, tapi ya kalau hewan sih pasti bakalan takut sih sama orang. Iya. Dan plot twistnya lagi, sebenarnya gue jalan itu berempat.
teman gue yang satu lagi sakit, yang udah pernah. Dia yang seharusnya gaetin gue sampai puncak. Lu modal nekat dong gak ada dia anjing. Iya, akhirnya dia cuma sampai Ranukumbolo, dia turun lagi. Dia warlock nih. Dan lu tahu plot twistnya, gue sampai base camp gue nangis. Karena dia apa? Setia banget anjing, nungguin gue seharian. Iya. Masih di situ dia? Masih di base camp. Oh, masih di base camp, turun lagi ya? Iya. Di bawah dia? Iya. Gila. Yang seharusnya gue malam udah datang nih. Jadi plus sehari kan lu? Plus sehari, dia udah ngambilin KTP gue, terus dia bilang, ya Allah Mas Bor, aku nungguin, aku belum makan. Wah anjing, gue sedih banget gue anjir. Sedih. Oh, dia istilahnya udah check out dulu ya, udah KTP di dia gitu. Karena lu plus sehari. Iya, gue nggak nyangka banget gitu. Tapi kalau plus sehari gitu, Bor, misalkan kasusnya temen lu nggak ngambilin KTP lu nih, itu lu dapet charge gak? Kayaknya kena charge deh. Apa gitu, sanksinya juga lumayan sih kalau lebih dari sehari tuh. Lupa gue. Tapi kalau gue jadi lu ya, yang gue deg-degan adalah ketika muncak di pasir tadi, anjing gue bawa cewek orang nih, itu sih yang gue deg-degan sih. Tanggung jawabnya di situ sih, Bor. Berat banget anjir. Kayak, gue baru inget anjir. Apa nih? Ada, kalau yang paling horor itu di Raung. Raung tuh daerah mana, Raung? Lu tahu ini nggak sih apa? Jembatan Sirotol Mustaqim. Serius lah, masa Sirotol Mustaqim? Ya, lu lihat tuh jalurnya. Daerah mana ini, Bor? Banyuwangi. Puncak Banyuwangi. Lah, serius ujung banget dong. Iya. Wih, bener, Cok. Gunung Raung. Ada cerita horor apa nih, bosku? Lu naik berberapa dulu? Slow 20. Oh, rame banget. Tapi itu tercapai karena itu cuma 3 hari 3 malam. Kalau lu mau enak 3 hari 4 malam. Turun di malam terakhir berarti ya? Turunnya lu jadi pas lu turun, lu istirahat dulu sehari, besoknya gitu. Di hari itu baru. Jadi itu dari base camp ke pos 1 itu harus naik ojek sekali. Posnya ada 9. Boleh juga ya? Posnya ada 9, 6, 7 ada bayangan. Jadi pos 5, pos 6 bayangan, pos 6, pos 7, pos 6, pos 7 bayangan, pos 7. Bayangan tuh apa sih? Bayangan tuh sebenarnya sih dibilang bayangan karena tempat tendanya itu lapak buat diriin tenda tuh lebih luas dari kurang luas dari pos yang sebenarnya. Jadi dibilang pos bayangan. Jadi kita lihat nih sebenarnya kayak pos nih. Tapi sebenarnya pos 6 masih di sono lagi gitu. Iya, posnya. Gitu. Tapi dibilangnya pos bayangan. Posyandu di mana posyandu? Ada dekat. Serius. Aduh ya Allah. Sampai pos 1 naik ojek nih. Kopi gue mana ya? Gue beli di luar. Sampai mana tadi? Oh, lo naik ojek sampai pos 1. Gunung Raung nih. Jadi selama di pos 1 ke pos 2 itu pohon kopi. Pohon kopi itu kan pendek-pendek ya? Iya. Dan lo tahu horor-horornya pohon kopi itu? Jadi pohon kopi itu kan paling sering apa sih bilangnya tuh? Diminatin sama pocong. Oh gitu. Sama pocong. Katanya. Ini gue juga kesages sama cerita temen gue. Itulah. Cerita temen gue, tapi lebih horor lagi. Jadi cerita temen kalau gue. Jadi pas turun, ini udah langsung turun aja. Udah turun nih. Udah turun aja. Berarti dari 2 ke 1 nih apa gimana? Dari 2 ke 1 emang horornya. Oke. Jadi per 20 orang. Jadi baris nih, gue paling belakang. Tapi di sini gue emang rada kesel juga. Gue sampai mengumpat udah pakai bahasa Jakarta deh. Bukan pakai bahasa Jawa lagi. Iya. Karena di per 17 orang yang baru duduk mau rest. Pas gue baru nyampe, teriak, "Ayo lanjut." Anjing kata gue gitu. Serius lu? Iya, gue anjir kata gue. Karena saking capeknya kan. Saking capeknya. Jadi pas dari pos 2 ke pos 1 dari 20 orang itu ada 1 cewek paling depan. Pas udah sampai base camp
baru pada cerita kalau si orang ketiga ngelihat si cewek itu selama jalan ada selendang merah. Ih, Kata gue ternyata ceweknya lagi mens. oh nggak boleh. Nggak boleh. Oh. Sebenarnya ya pantangan sih. Ya masih pro kontra ya, Iya, cuman sebaiknya masih- sih enggak ya. Kalau dibilang horor-horornya. Iya, iya, iya. Dibilang horor-horornya. Di mana bos selendang merah di sini digelantung? Iya, selendang merah. Kata Gitu. wah anjir, karena gue udah kebangetan capek ya Oh. pas itu, jadi kayak udahlah bodo amat gue gitu kan, bodo amat. Tapi pas dia cerita gitu gue juga merinding sih. Dan dari yang lainnya, yang dari teman gue di jalur yang sama, dia sama pacarnya berdua nih di jalur 2-1 ya, pohon kopi itu. Dia jalan berdua sepi nih, dia nungguin, sama kayak kejadiannya sama kayak gua. Si cewek bilang sebentar capek, kata dia istirahat dulu. Istirahatlah, duduk di kopi di antara ladang kopi itu. Si ceweknya bilang bentar, itu juga ada orang kok, tuh dengar tuh bunyinya keliling-keliling gitu kan. Sama dia Sama kayak kaleng-kaleng gitu ya. Nungguin set, nggak ada yang datang. Nyampe. Nggak ada yang datang. Terus akhirnya kan karena dia ada di tengah-tengah, jadi si ojek ini ada di pos 1. Iya tau. Si cowoknya tuh kayak yaudahlah gue panggil ojeknya aja biar kesini gitu kan. Tapi selama dia mau kesana, belum kesana nih cowoknya. Iya. Itu udah ada kresek-kresek nih di si pohon kopi ini. Oke. Dan gue nggak tahu ya ini percaya atau enggak. Iya. Jadi pas si cowoknya udah mulai lari ke si ojek nih, Mau ke ojek biar dia jemput kan, dia kecapean. Jadi dia cewek sendiri. Dia duduk katanya. Yang cewek nih? Si cewek. Dia duduk istirahat. Ini tanah. Ada yang bangun. Keluar asap anjing. Sumpah. Anjing. Gue yakinin dia berkali-kali, katanya beneran, katanya. Demi Allah Bor, katanya. Dia berasap kayak gitu. Berasap kata dia. Sampai akhirnya dia kayak udah bener-bener lemes banget. Itu tanah set. Ngelihat itu tanah berasap, udah lemes banget, dia teriak. Sampai akhirnya si cowok datang sama si ojek itu. Ya bener aja ternyata emang pohon kopi seserem itu anjir. Bangun ada asapnya Bor, maksudnya Bor? Gue pengen bilang ini berlebihan, tapi dia nyeritainnya setrauma itu. Iya. Itu jadi kayak bener-bener kuburan bangkit. Iya kepala itu. Kayak di Pengabdi Setan anjing. Itu yang enggak, yang mungkin yang hal-hal gaib yang kita bisa percaya atau enggak ya. Iya. Ada satu lagi teman gua yang bener-bener udah kayak bener-bener di film-film banget. Ini soal gunung juga nih Mas ini? Gunung juga. Oke. Gunung mana nih kalau boleh tahu? Semeru. Oh, Semeru. Dia anak Depok, kakak kelas gua. Iya. Jadi dia naik gunung Semeru pakai apa namanya sih, kayak bandana gitu, kayak bandana ranjutan. Bandana ranjutan. Ya udahlah, dia kayak biasa nih naik gunung, turun gunung kayak gitu. Tapi yang bikin horornya bukan di gunung, teman kosnya. Teman kosnya? Iya. Kenapa? Jadi sebutnya si cewek ini namanya si Tiara. Jadi si Tiara yang pakai bandana ini, dia kehilangan bandananya pas di Semeru. Oke. Iya kan. Dia sempat nyesel juga pas itu, kayak ya udahlah gitu kan. Ikhlasin aja ya. Ikhlasin aja gitu. Jadi selama dia turun, yang kasihan teman kosnya. Sehari sebelum si Tiara turun, Tiara udah sampai di kos temennya. Sehari sebelum Tiara turun, si Tiara udah nyampe di kos temennya. Gimana sih Bor, nggak ngerti gua. Lah, Tiara palsu, Tos. Yang di atas dari tadi tuh? Iya. Anjing. Jadi
si Tiara, aduh gue merinding lagi anjing. Jadi gini nih. Jadi ada satu lagi siapa namanya nih ya? Hani lah. Hani sama Tiara naik gunung bareng nih. Oh enggak. Oh beda. Jadi si Hani ya udah di kos aja. Hani di kos. Si Tiara lagi naik Gunung Semeru. Tapi sehari sebelum si Tiara turun, si Hani ini udah ketemu Tiara. Di kosannya. Padahal si Tiara asli ada masih di gunung. Terus yang seremnya lagi, si Tiara yang palsu yang datang ke kosan, itu pakai bandana yang hilang. Yang hilang di atas. Iya. Gila, kata gue. Wah. Itu pas cerita juga sih, dia sambil nangis lagi gitu. Saking takutnya ya. Iya, saking takutnya. Jadi si Tiara palsu tuh ngetok-ngetok jendela ke si Hani. Jadi kamar si Hani tuh udah ada jendela sama pintu gitu kan. Jadi kayak Han bukain dong gitu kan. Bukain pintu. Soalnya dia di jendela. Gimana gitu sih? Dia di luar anjing, dia di luar ketok-ketok jendela. Jadi mereka satu kamar ya? Iya, satu kosan aja kan sebenarnya. Terus akhirnya dibukain sama si Hani. Dia bilang, "Lah, lu udah sampai?" gitu. Iya, udah sampai gitu. Gue capek, gue mau tidur dulu. Ya udah, katanya ke kamar. Itu sempet tidur dulu. Tidur berdua tuh ya? Iya, istirahat di kasur si Hani. Ya. Sampai akhirnya si Tiara yang pakai bandana ini bilang, "Lu, gue mau ke toilet," gitu. Ke toilet set. Tiara yang asli baru nyampe. Mampus anjing. Berarti besokannya dong, Bor? Sebenarnya sih nggak besokannya. Jadi beberapa jam aja ya? Iya, beberapa jam aja. Tapi ya pas banget si Tiara yang palsu masuk ke toilet, si Tiara asli datang. Nyampe. Hani bingung tuh kan. Lah, Hani bukannya ke toilet, apaan sih? Wah, histeris semuanya. Langsung cek toilet gak habis tuh? Iya, nggak ada. Aduh, anjing. Wah, kata gue, kenapa orang-orang dapat yang horor-horor ya? Gue bingung. Gila. Ya, gue masih nggak bisa terimanya. Lu tapi ada yang bangun dari tanah, gue masih nggak bisa terima. Nah, itu sih. Nah, soalnya tapi yang Tiara juga gue nggak bisa terima sih. Nggak inian kan. Tapi kalau dibilang kejadiannya, itu banyak saksi masalahnya. Banyak saksi, tapi ya balik lagi sih itu lu mau percaya atau enggak. Tapi kalaupun itu hal fiksi, tapi ya lumayan lah buat merinding kan. Lumayan lah ya. Tapi ya udahlah. Siapa tuh samping lu? Perkenalkan diri dulu dong, Bor. Halo Mas Dim. Nama gue Bor. Bori, bisa dipanggil Alex. Jadi ini temen lama gue dari 2016. Dulu satu silat ya kita, Mana celananya dong. Kita dulu satu silat dulu, anjing. Kita satu silat dulu kita. Ini namanya kaedah nih. Gak nih temen lama beda SMA guys, dari 2016. Pokoknya muka dia nih ada di postingan terakhir gue. Yang selayar ya. Iya aja. Itu muka gue semuanya. Ada. Lu pengen nyoba nggak bang dapat pengalaman horor di gunung? Gak, masalahnya gue bukannya apa-apa guys. Pokoknya gue kalau udah soal gunung terus gak dapat restu dari orang tua, gue nggak mau. Gue nggak mau main gila, gue udah nggak mau gue. Ini lagi cerita horor kak. Ini lagi cerita soal pengalaman naik gunung, Bray. Bocil absen, apa kabar? Naik gunung sih, aduh. Kemarin karena live member sebelum ini, gue tuh nobar orang-orang yang bikin video naik gunung Salak, Bor. Ngeri banget, Bor, anjing. Turun bawa nanas. Ngapain? Kan gunung Salak, bukan gunung nanas. Gue kira ada buah lain. Iya, itu gue liat tracknya gila, Bor. Lu gak pernah nyobain ya, Bor? Kalau gunung Salak kan emang itu dia expert ya? Bukan expert sih, maksudnya dia rumit karena vegetasinya cepat. Artinya apa? Pertumbuhan vegetasinya cepat, jadi bikin orang lupa jalur. Oh gitu. Makanya dibilang angker. Tapi gue ngelihat jalurnya emang di video orang tuh sangat amat nggak friendly sih. Iya bener. Gila, Cok. Banyak buat lumpur hidup anjir. Ih? Iya bang. Lumpur-lumpur.
Nada, welcome. Film Petaka Gunung Gede itu mas kisah nyata pernah diceritain pas di channel YouTube Prasojo Muhammad. Gue belum nonton film Iya, itu. belum lagi gue belum nonton lagi. Gue nonton gunung cuma 5 cm doang, coy. Nada, welcome. Tahu Gunung Wills gak bang? Tahu gak Gunung Willis. Kayaknya gue pernah denger deh. Gunung apa namanya? Willis. Willis. Dari mana tuh? Gunung berapi, Willis. Oh, Ponorogo. Oh, nggak pernah. Daerah lu itu Jawa Timur, Bur? Nggak pernah gue Ponorogo. Belum pernah, guys. Tapi pernah denger doang. Tapi lu gua akuin gokil sih, Bor. Udah 7 gunung, Bor. Gokil sih. Setahun satu berarti ya? Ada nggak? Setahun semenjak ada. kita berteman 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, setahun satu berarti ya? Iya. Zaman SMA nggak pernah kan lu? Nggak pernah. Ya, iya bener. Tapi yang kocak gue di perahu. Gue hilang gara-gara kabut. Yang tadi tuh ya? Apanya? Yang tadi bukan? Bukan. Perahu. Perahu Itu kan lau. Ini perahu. Itu kocak sih kata gue. Perahu ada di Jawa Tengah. banyak, Bor, ini, Bor. Itu nih. Ya itu. Oh, nggak pakai W ya? Enggak. Nah, Perahu. itu loh yang apa? Anjing, Yang tinggi view-nya merek Aqua. Oh iya. Iya. Oh. Apa? Kenapa lu bisa hilang di perahu? Kenapa? Kagak, jadi kan tenda banyak ya. Gue mau kencing. Tenda banyak, lu mau kencing? Iya, tapi pepohonan tuh adanya di paling belakang. Nah, terus pas gue buka tenda, itu kabutnya cuman, ya Allah, nggak ada 1 meter kali. Jadi bener-bener gelap banget, nggak kelihatan. Oh, maksudnya jarak pandang iya, lu? Jarak pandangnya. Jarak pandang lu nggak ada 1 meter? Iya, nggak ada. Jadi gue pakai flash malah mantul. Segini doang dong, gila. Iya. Segini nih. Iya. Habis itu di tembok gua udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Iya. Buset. Saking gelapnya. Ya udah. Oh, itu malam, Bor? Malam. Kencing lu ya? Kencing. Terus gue dengan pedenya, oke, gue bakal jalan lurus ke depan. Ke belakang gitu kan. Gue jalan lurus, jadi ini tenda gue. Ini gue jalan ke sini nih. Iya, ke belakang sini kan. Set, ini pohon. Gue kencing. Jadi gue setiap 5 langkah gue nengok ke belakang. Buat mastiin, itu tenda gue. Oke. Itu tenda gue. Terus udah, akhirnya gue kencing, gue nemu pohon, gue kencing, set. Pas gue nengok ini, bangsat, nggak kelihatan apa-apa kata gue. Yang anjingnya lagi, gue nggak suka banget kalau di gunung tuh dibawa bercanda. Oke. Jadi pas gue mau teriak kakak gue, itu udah ada. Oh, lu sama kakak lu? Iya, sama kakak gue yang perempuan. Jadi gue pengen teriak nih sama manggil nama kakak gue. Baru gue pengen manggil kak gue gitu kan. Tapi ada orang lain yang bercanda kayak, woi, malah saut-sautan. Jadi bikin bingung. Urgensi gue nggak bakalan kebaca di situ. Ya udah, akhirnya gue, udahlah, gue jalan lurus lagi. Jadi pas ini tenda gue, ini tenda gue dari sini. Gue malah jalannya begini, muter, begitu tuh. Akhirnya gue ketemu kakak gue, pas kakak gue ketawa. Ketawanya kenapa? Dia jadi lagi ngobrol terus dia ketawa. Oh. Jadi, ini dia kata gue. Tendanya gitu. Iya. Itu kocak sih. Tapi kan nih kabut nih kan. Set. Lu tahu dari mana bahwa jalur lu begini, Bor? Lu tahu dari mana? Itu gitu? gue nggak tahu. Oh, insting aja apa gimana? Gue taunya karena gue nemuin tenda gue. Dari pas, beda arah. Iya, pas datang begini soalnya. Iya. Iya. Beda arah kata gue. Lah kok di sini gitu, padahal. Sedangkan tadi lu berangkat dari sini nih. Iya, gue ke belakang begini. Oh iya. Kata gue itu kocak sih anjir. View paling indah dari 7 gunung mana, Bor? Raung dong. Raung. Raung. Bukan Mahameru ya? Bukan, Raung. Menurut lu nih ya, Raung. Kenapa, Bor? Secara mata nih. Apakah pada saat itu memang kabutnya lagi tipis sehingga lu bisa enjoy the moment? Gue baru pertama kali ngelihat kawah dengan lahar yang udah beku. Bulat begitu. Ada nggak ya? Coba. Apa namanya? Gunung apa? Raung. Gue butuh gambar ini. Gambar mana gambar? Oh ini. Nah itu. Ini kawahnya nih. Lu foto di sini juga nggak? Oh. Anjir, keren banget, Bor.
Iya, lu pernah segondrong ini, Bor? Iya. Anjing, temen gua keren banget, guys. Mana ya? Kelihatan nggak? Sorry. Udah gelap lagi. Terang. Nah, tuh. Wah, itu. Kawahnya. Iya, kawahnya sih. Dingin banget, Bor, lu nggak pakai baju, bangsat. Wah, itu udah campur aduk anjir. Belakang gua koyo 3 biji. Gelo. Jadi inget harus bawa koyo ya? Koyo softtek. Start ngapain anjing? Buat ini jadi bantalan. Oh iya. Kalau ada 2, bantalan pundak sama bantalan jempol. Jadi kalau turun tuh jempol lu bakalan nojok. Iya, bakalan nyundul ujung sepatu lu. Jadi lu kasih apaan? Gua softtek. Jadi softtek kaos kaki. Isinya saus. Enggak usah softtek lagi anjing. Temen lu anak Mapala? Bukan ya, lu gak pernah Mapala ya? Enggak, gue gak pernah. Nggak ikut. Jadi inget gue sama keluarga gue itu ke gunung barengan sama temen gue kalau nggak salah dia drummer atau keyboardist. Entah kenapa gue udah nggak mau lagi ke gunung. Wah, jangan gitu dong, nikmatin aja ya boy. Enggak, maksudnya gimana? Ya pokoknya dia inget dia pernah ke gunung sama keluarga, sama temen juga pernah. Cuman dia nggak mau lagi ke gunung, capek kali. Atau ada kisah. Gue kira ngeband anjir di gunung. Kagak, itu dia cerita doang tuh. Dia tuh drummer atau keyboardist, dia lupa, dia cerita doang. Oh iya. Masa ngeband itu? Sempet tuh bawa instrumen tuh. Kamu lagi ngapain, nyetem? Bukan lagi bakar jagung. Bang Egi, welcome. Wah iya, padahal dulu gue punya temen yang sering naik gunung tuh Bor, cuman gak gimana ya, gue gak ke situ kali. Tapi kalau ditanya, gue sih anaknya gue nikmatin alam juga Bor, maksud gue gak Tapi lu pilih gunung apa pantai? Pantai gue karena gak bisa dingin aja Bor. Gue kalau bisa dingin, kuat dingin gue. Tapi lu bisa berenang emang? Bisa, justru gue bisa berenang. Hobi gue berenang soalnya. Melawan lumba-lumba? Nggak usah. Tapi kalau berenang di kolam partai itu susah. Anjir, seru nih. Gunung apa, Tos? Gunung Makau, guys. Gunung Makau. Kayaknya ini bakal gue klip deh, Bor. Gue upload khusus buat publik. Silakan. Apa ya judulnya ya? Pernah Lika-liku. Lebay banget. Anjing kayak motivator anjing. Gue pengen 7. Enggak. 7. Gue pengen highlight yang ini. Yang tadi yang pocong bangun dari tanah tuh gimana ya judulnya ya anjing? Diukir jadi 4 sampai 6 kata doang, apa ya? Pocong. Jangan pocong banget kali ya? Masa gue nyebut pocong banget di judul tanah gua? Bangun. Bangun tanah udah kayak bangun rumah anjing. Tanah bangun keluar pocong. Tanah bangun keluar pocong. Itu di gunung mana tadi? Yang 2 ke 1 itu tadi gunung mana? Raung. Gunung Raung. Lah gunung yang tadi lu foto dong? Iya. Oh. Gunung Raung. Misteri gunung terseram nomor 5 mencengangkan. Dia bener. Itu kayak wow fakta anjing. Gunung serem 5 fakta. Cerita Unyil. Bor dia belum bor anjing. Misteri gunung terseram nomor 5 mencenangkan. Bukan. Cerita horor Gunung Mas. Gunung Mas masih puncak anjing. Iya, jadi dulu saya ke gunung. Anjing. Nyewa villa. Pusing gue anjing. Jadi niat gue barengan sama teman gue ke hotel yang kebetulan dia bawa saudaranya dia. Tidur bareng lah di situ, tapi pada subuh buat cari sunset. Ngincer subuh buat nyari sunset. Kenapa? Kayak jalan cepet dikit kayak ngerasa capek. Nah, yang paling parahnya kalau tiap kali jalan telinga gue kayak suara nging, kayak seolah-olah gue nggak denger apa-apa. Bahkan temen gue manggil gue dengan teriak pun gue serem juga ya anjing. Enggak, itu bisa dijelasin secara medik anjir. Intinya pokoknya dia ada pengalaman pas naik gunung. Ya intinya inilah dia bawa saudaranya apa. Tapi pada intinya dia naik gunung dan turun gunung tuh sempat ada pengalaman suara nging sampai dia nggak bisa dengar temennya. Even dengar teman ngobrol diteriakin nggak bisa, serem juga nih. Apakah itu yang dinamakan setan budak? Bukan. Apakah itu menjadi indikator bahwa ada beberapa orang yang hilang ya? Bisa jadi nggak sih? Kayak dipanggilin gak nyaut atau gimana gitu? Bisa. Ada suara nging gitu. Salah satu contoh kasusnya mungkin ini nih. Bisa jadi. Nggak tahu juga ya gue ya. Tapi lu nggak hilang kan sekarang? Ini kan ada. Tapi ya, gue tuh suka gokil aja sama warlock, Bor. Yang? Lu kalau lihat
di video-video orang tuh yang bocil-bocil bisa naik ke atas dengan jaket doang lah, lu tau gak sih? Bocil-bocil naik ke atas cuman jaket doang, terus orang yang buka warung. Orang kalau buka warung oke lah, dia cuma nyetok selesai jaga. Pecel anjing. Gila. Sumpah tapi enak banget. Berapa harganya Bor? Kalau boleh tahu Bor? Mahal ya? Enggak anjir. Mahal enggak apa-apa sih? 15.000. Anjir murah ya? 15.000, iya 15.000 apa 20? Gila, gue 25 pun gue bayar anjing. 25 pun gue bayar. Kalau ada pecel di atas. Bekal tuh biasanya apa sih? Selain mie, ada gak sih? Kalau lu niat lu masak sop, liwetan. Tai. Yang penting lu bisa masak nasi dulu, paling penting tuh. Itu penting ya? Itu penting. Lu bawa beras emang? Bawa beras. Serius lu? Lu bisa, tapi masak nasinya kan kalau lu tau nesting gak sih? Yang pakai cara zaman dulu ya? Bukan, nesting tuh wadah model kayak Magicom tapi lebih kecil. Oh. Jadi lah nyoloknya di mana nyoloknya? Enggak pakai kompor. Itu challenge lu di situ tuh. Oh iya kan gue bilang masak nasi zaman dulu. Yang kayak dikukus gitu kan? Iya. Iya. Apinya nggak boleh kegedean. Banyak tuh trik-trik nasi pulen. Nasi waktu sih itu kalau cuman susah ya Bor ya. Api nggak boleh kegedean, tapi kan angin kan ada aja ya kenceng ya. Makanya bikin dapur juga. Enggak dong. Enggak bikin dapur jadi pakai matras ditutupi biar angin nggak masuk. Oh iya. Bikin dapur. Porter gunung betisnya mantep banget Mas. Apaan tuh? Porter gunung tuh betisnya gede-gede. Karena dia bawa carrier tuh bisa 1 atau 2. Porter gunung tuh pendaki maksudnya? Porter tuh yang bawain barang. Oh. Misalnya kita mau sprint nih, mau tektok. Ya udah kita cuman bawa air doang di sini. Tahu gue yang ada ini doang nih. Biasanya pakai kutang-kutang doang tuh. Porter tuh pembawa barang gunung, betisnya mantep banget Mas. Mana? Tai. Udah ditanam jadi pagar betis ini. Udah ditanam. Buat nikah dong anjing. Buat nikah dong. Masih worth it itu kalau 15 apa sih? Tadi kita lagi ngomongin apa sih? Masih worth it tuh kalau 15. Oh, pecel lele, benar. Enggak, cuman maksud gua kan effortnya bro, naik ke atas bawa bahan, bawa apa. Tapi dia cuman ini ya, motong ngaduk pakai bumbu kacang kan. Nggak ada goreng-goreng, nggak ada apa. Ada gorengannya, telur ceplok digoreng. Iya gitu, bau minyak. Pokoknya dia turun tuh kayak 2 minggu sekali baru turun. Ih serius. Tapi kalau mbak Yemnya itu kadang tinggal di sana hampir sebulan. Jadi buat asupan gizi. Apa sih namanya? Apa? Bahan bakunya. Kayak ngelut lagi tuh kayak 2 minggu, 3 minggu sekali. Pokoknya dia sekali naik buat berapa minggu gitu atau berapa bulan gue lupa. Mas yuk Semeru tektok. Cukup prinsip saya hanya sekali dan tidak akan mengulanginya kembali. Apapun gunungnya. Lu tektok paling cepet gunung yang mana? Gue gak pernah tektok. Nyantai terus ya? Iya, soalnya gue gak pernah sendiri juga. Oh iya bener. Tapi lu ada rencana gak ke depannya mau ngapain lagi? Udah kali ya? Paling terakhir ya kalau gue masih kuat ya. Kerinci Bor, anjing. Oh enggak, gue gak mau dimakan cacing Alaska anjir, gede-gede banget. Temen gue pemula nih, dia ke Kerinci Bor, gila. Untung nyampe walaupun ada guide ya, cuman maksud gue kan gila anjing. Jadi nenek gue sempat hilang. Hilang. Lu nenek lu tinggal masih di rumah kan? Di rumah. Hilang kemana Bor? Di hutan. Pas gue pertama kali ikut pulang kampung. Sama mungkin kayak modelnya kayak gini kali ya, dibisik-bisikin ya. Berarti ini di Lamongan ya? Iya, yang di Lamongan. Jadi nenek gue hilang tuh. Gue sempat berhenti di Alas Roban dulu. Res. Gue berantem sama abang gue tuh perkara es degan, es kelapa. Iya tahu. Lanjut anjing. Oh itu, gue lagi baca si Lexi. Lanjut lu. Kayaknya seruan Lexi deh. Lanjut lu. Terus habis berantem. Udahlah, ya udah gue nggak menghiraukan apa-apa. Nyampe lah gue ke rumah kampung gue, yang gue nggak pernah sama sekali. Oh ini pertama kali ya? Pertama kali. Kapan? Tahun berapa nih? 2000, gue SMP kelas 2012 2013 Iya ya? 2012 2013 lah. Akhirnya gue sampai udah kan mencar dong masing-masing. Di situ gue doang yang nyariin. Jadi gue nanya sih sebenarnya ke nyokap gue bilang, "Mah, nenek mana?" gitu.
Ada di samping katanya, di rumah bude gitu kan. Oh, yaudah coba kamu liatin kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya gue samperin dong ke tetangga gue yang sebelah kiri dulu nih. Terus gue bilang assalamualaikum gitu, ada bude nggak gitu kan. Nembak kopinya. Terus akhirnya si tetangga itu ngomong, oh udah pulang. Oh ya udah gitu kan. Gue balik lagi ke nyokap. Mah nggak ada gitu. Oh samping kanan kali. Ya udah. Assalamualaikum. Ya nanya lagi gue, ada bude nggak gitu. Oh udah pulang tadi. Mah nggak ada. Baru tuh pada panik. Udah nyari kemana-mana. Ternyata itu lama. Udah nyari sampai maghrib nggak ketemu. Akhirnya mutusin buat ke polisi. Itu udah bener-bener nggak ketemu sama sekali. Udah abis itu akhirnya hari kedua itu kan awal mula hilangnya di situ tuh. Jadi pas dateng nyebar udah lepas semua tuh, nggak ada yang ngeh. Hari kedua cari di terminal. Cari di terminal, cari di stasiun, nggak ada, gini-gini. Dan di situ keluarga gue kocaknya, nggak bisa dibilang kocak juga sih, tapi keluarga gue ngikutin keluarga sana buat minta orang pintar nyariin. Orang pintar. Pas ditanya 2 kali 7 berapa? Wah 9. Bukan orang pintar cerdas, bukan orang pintar bor anjing. Terus akhirnya gue bareng-bareng nih ke tempat orang pintar ini. 3 kali 4 berapa gitu? Iya 3 kali 4 ya. 3 kali 4. Kayak iya, gue juga bingung sih ya kayak. Karena makanya ini dulu. Lu ke orang pintar nih. Ke orang pintar. Kata dia apaan, Bor? Dikasih fotonya dulu kan. Foto gua? Bukan. Yang 360 ada nggak? Bukan cetak foto, bukan. Kasih fotonya dulu kan. Terus si bapak-bapak ini kayak ngeliat, ya sebentar ya kayak gitu. Dia ambil fotonya, dia jalan ke bilik yang kita nggak ngeliat. Dia balik lagi, udah bawa ibu gua gitu kan. Ngapain? Ternyata diumpetin di situ. Enggak ya. Ya terus Sandra. Iya, jatuh culik. Akhirnya dia bilang, oh tenang aja. Ini ibu nenek ini lagi nyari ketenangan. Ketenangan dia. Iya gitu. Nggak jelas. Pokoknya cuman dikasih sebentar lagi. Kata si orang pintarnya bilang, udah tunggu aja nanti balik sendiri. Nanti kalau udah balik, ini tolong. Jadi kayak dikasih garam gitu. Dikasih garam 35.000. Dikasih garam 35.000. Emang harganya tuh ada harganya. Nanti kalau udah balik itu dilemparin aja di halaman rumah gitu kan. Terus ya udah, itu kan hari ke 2 hari kedua. Abis itu hari ketiga, ini sih yang horor ya. Gue juga bingung. Jadi om gue tuh, tahu deh. Pokoknya posisinya di hari ketiga itu ada orang yang bilang, oh saya ngeliat di kuburan. Jadi kayak lagi nyekar gitu loh, lagi ziarah gitu loh. Lagi ziarah gitu. Di sini, oh iya langsung samperin. Nyamperin kuburan. Nggak ada. Tapi di situ kan hari ketiga gue nggak ngikut. Tapi om gue tuh bilang kayak gini. Kayaknya sama yang orang pinter ini deh. Dia bilang, jadi ada di warung makan. Dia bilang sebenarnya si ibu itu lagi makan sama kakek-kakek pakai baju putih. Tapi om gue jadi jarak antara om gue sama warung makan itu deket. Bisa dilihat. Tapi ini om lu ngomong sama siapa? Kayaknya sama yang orang pintar ini. Gue nggak tahu ya kejadian jelasnya. Jadi cerita ini informan aja kali ya? Iya, dikasih tahu sama orang pintarnya. Oh enggak,
si antara orang pinternya atau ada orang lain bilang lagi makan gitu kan. Iya. Terus padahal om gue akhirnya om gue nyamperin dong Ke tempat makan. ke tempat makan Iya. gitu, nggak ada Nggak gitu ada. kan gitu kan. Akhirnya kayak balik lagi ke orang pinternya bilang sebenarnya ada di situ tapi masih ditutupin. What the hell? Masih ditutupin sama si kakek-kakek pakai jubah putih semua. Udah kan, akhirnya belum ketemu juga. Hari keempat itu, percaya nggak percaya, pertama kali doa gue dikabulin. Apa tuh? Jadi pas gue tidur nih, gue mau tidur, gue berdoa kayak, ya Allah semoga yang bangunin ibu gue gitu. Itu beneran tos ibu gue yang bangunin. Pulang. BTW buat yang nggak tahu, maksudnya ini ibu nih panggilan aja ya. Iya, nenek. Ini sebenarnya nenek, cuman lu manggilnya ibu kan? Iya, manggilnya ibu. Datang ke rumah pulang dong, Bor. Bangunin gue. Bibi bangun, Bi. Wah, gue peluk kan. Gue peluk, gue tampar pak. Udah kayak durhaka. Gak, lu nanya nggak? Dari mana gitu, lu nanya gitu nggak? Jadi pas gue bangun tuh udah rame di ruang tamu. Oke. Jadi udah pada cerita. Nah, ternyata ibu gue masih bisa ngobrol. Dia bilang kayak gini, enggak kok ibu nggak kemana-mana, orang ibu cuman ke kebun papa doang. Jadi bayangan dia rumah yang di Jawa itu masih di rumah gue yang di Bogor. Rumah gua kan emang depan ada kebun. Jadi dia nyeritain dari awal tuh, jadi kayak ibu ngambil daun singkong, ada 5 daun, terang itu kata dia, terang daunnya. Jadi hilang satu sampai akhir daun terakhir dia muncul, kayak maksudnya udahlah sadar gitu. Lu tahu posisi ditemuinnya gimana? Telanjang bulat. Di mana, Bor? Jadi lagi diejek orang gila sama anak-anak di desa sebelah. Jadi karena si RT di sana itu udah tahu info orang hilang. Itu langsung nelpon. Lapor. Ternyata bener itu nenek gua. Jadi selama dia hilang, dia itu ke hutan nebang-nebang pohon pakai tangan dia. Enggak, ibu ke itu ya orang nebang-nebang pohon doang gitu. Padahal katanya ada yang orang lihat pakai tangan, tapi ibu gue bilang pakai golok. Tapi kayak ya gue nggak ngerti dah itu. Kelihatan nggak? Ini lecet semua, lecet kayu gimana sih? Ternyata ibu gue teratai. Terus bajunya kemana ya? Gue bingung itu. Pokoknya telanjang bulat. Udah dikatain orang gila lagi, kata gue sedih banget. Iya makanya. Dan di situ garam baru ditebarin. Tebarin. Akhirnya udah mau pulang nih. Udahlah kelar, pokoknya ketemu pas itu. Gue juga udah seneng. Entah lusanya atau esok harinya balik ke Parung. Anehnya pas gue sampai Parung, dia nggak inget apa-apa. Lah, jadi tuh ingatan dia sampai mana tuh berarti? Sampai nyampe doang atau sampai mana ya? Gue sempat negor nyokap gue bilang kayak, mah ibu tidurnya gini, kayak ngoroknya kayak gitu di mobil gitu kata gue. Itu dari berangkat dari Bogor ke Jawa normal, nggak ada penyakit tua, nggak ada pikunnya. Pas sampai ke rumah udah, ini siapa raganya nggak ikut. Wah anjir. Tiap malam tuh kalau gue lagi nonton TV, dia selalu ngecek pintu sambil ngeliat hordeng, terus balik lagi ke kamar. Begitu terus sampai dia juga pernah dia jadi kan tidur sendiri. Jadi gue ada pintu kamar dia tapi di sliding gitu kan. Gue lagi nonton TV, terus dia keluar. Tengah malam dia ngomong, Bi tadi siapa yang ngelongok di Kepang 2? Anjir, gue merinding lagi kan. Siapa, Bur? Kata gue, udah ibu tidur aja gitu. Karena udah aneh semenjak hilang itu udah aneh. Wah gila. Gue kayak
Ini gimana? Langsung berubah total ya. Berubah total. Kalau dibilang goibnya, artinya apa ya kalau gitu ya? Mungkin enggak. Yang gua tahu aja ya. Ya mungkin either itu ketinggalan raganya, atau kalau kata orang dulu ketempelan aja sih, Bor. Di situ sih kalau kata gue sempat nyari tahu juga. Kalau dibilang kita percaya goib dulu nih ya. Dulu itu ada namanya perjanjian moksa. Apa tuh? Perjanjian moksa tuh orang yang ada di tanah Jawa nggak bakal bisa hidup di tanah Sunda. Yang gue bisa pikir ya karena nenek gue kejawen, tinggal di tanah Sunda, balik lagi ke tanah Jawa, perjanjiannya tuh lepas gitu, kayak ya udah kayak sebenarnya kayak welcome the club aja gitu loh. Ya udah selamat datang di tanah kelahiran lu gitu. Ya lu boleh pergi tapi cuman badan lu doang. Jadi kayak keikat gitu. Jadi aturan tersebut berlaku di nenek lu ya. Iya, menurut kalau lu mau percaya goibnya, tapi ya balik cuman lagi. Aduh, gue juga mikir secara logika nih nggak masuk nih, Bor. Maksudnya berangkat sehat, iya, pulang sorry ya, maksudnya pulang begitu gitu loh. Gue juga yang nggak terlalu percaya goib, gue kaget. Kayak maksudnya anjir ini ada di sekeliling gue gitu. Maksudnya berangkat, ya nenek gue masih umur berapa masih bisa anterin gue apa sekolah. Nyokap nggak komen apa nyokap? Ya gimana, kayak cuman umur kali gitu. Ya gue yang kepo banget, kayak nggak mungkin anjir. Maksudnya nenek gue umur hampir 70 aja masih bisa kecakung anjir naik angkot. Iya. Gila. Serius. Maksudnya masih bisa kemana-mana sendiri. Nggak sehat walafiat, gue yakin banget itu. Demi Allah. Demi Allah. Sehat aslinya ya. Sehat. Percaya nggak percaya tapi yang ngalamin keluarga lu sendiri ya, Bang. Iya, benar. Mungkin cerita horor lu ini mungkin bisa dibilang 5 atau 7 tahun terakhir ya. Nah kalau di compare sama gue, kagak ada. Gue 5-7 tahun terakhir gak ada apa-apa gue. Seru gini lah, seru banget ya. Enggak, jujur ya gue berkarir 2 tahun 3 tahun di YouTube gak pernah nih ada sesi kayak gini nih. Jadi ini fresh banget anjir. Ya kapan lagi, jarang banget. Mah? Ada suara nyokap gue manggil? Iya. Bos, gak boleh tidur, Bor. Pak? Lu denger gak? Demi Allah, iya. Demi Allah, sumpah demi Allah, Bor. Lu denger gak? Iya. Dek gitu kan? Bohong apa? Sumpah. Gue samperin kamar lu bentar ya, Bos. Lu ngobas di sini ya? Lu mau ngapain? Ke kamar doang. Seriusan? Sumpah, lu denger kan? Gue gak ngigo kan? Iya, gue dengar. Dek gitu kan? Iya. Dek. Goblok. Anjir. Udah slow. Nggak, tapi jujur lu kalau gitu-gitu takut gak, Bor? Sebenarnya, Bor. Kalau gua, lu tau kan gue di atas sendiri nih. Kalau ada suara jeduk, suara barang jatuh atau apa, malah gue samperin. Iya, gue nggak takut. Gue lebih takut maling, ngerti nggak lu? Ya. Jadi gue kayak anjing ada apaan ya, ada orang masuk nih atau gimana gitu. Gue malah takut gue. Gue tergantung ininya sih apa? Situasinya. Iya, tergantung situasi. Kayak kalau emang awalnya nggak kesages hal-hal yang kayak gitu, kayak ya udah biasa aja, sama kayak lu nyamperin juga apaan gitu. Enggak, karena kita lagi mau cerita horor jadi serem anjing. Mana sih foto lama kita, coba lihat. Tak terasa ya. Kamera lu mirror anjir. Anjing. Bangsa. 2016 tuh berapa tahun yang lalu sih, Bor? Sekarang aja udah 8 tahun anjir. 89 enggak sih? 89 tahun. 4. Anjir. 9 tahun yang lalu anjing. Dia pertama kali approach gue. Lu ngerokok ya? Digituin gue udah kayak mau dipukulin, guys, sumpah anjing. Lu ngerokok ya gitu. Lagian kata gue, buset bocales kayak anak motor kata gue. Tapi lu gak pernah diteror? Teror gimana maksudnya?
sama makhluk halus gitu. Nggak pernah gua. Lu pernah emang? Surabaya. Kenapa? Tapi gara-gara ini sih, jadi pas gue hunting-hunting foto-foto alam tuh, temen gue yang fotografernya bilang kayak sebelum gue hunting-hunting foto ini tuh gue suka hunting ghost gitu loh, pakai kamera. Itu kan lagi rame-rame kan di kontrakan gue. Akhirnya ada satu anak nyeletuk, yaudah ayo golek gedung kosong ayo, katanya. Pokoknya nyari gedung kosong. Oh, nyari gedung kosong. Bahasa Jawanya. Beneran, yaudah ayo gitu kan. Berangkatlah. Kita nentuin ke, gue lupa tuh kalau nggak salah, gudang peluru di Surabaya. Jadi posisi gedungnya itu 3 lantai, 3 jendela. 3 jendela maksudnya? 3 lantai, 3 jendela per lantainya. Jadi kotak gitu loh jendelanya, 1, 2, 3. Per lantai itu 2, 3. Iya, per lantai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kosong nih gunungnya. Gedung. Gedungnya kosong ya? Kosong. Izin dulu kan. Ada yang jaga lah di warung gitu kan. Foto nih gitu. Itu gue yang nanya. Pak, mau izin Pak? Bahasa Jawa dong, bahasa Jawanya. Pak, amit Pak, ngapunten niki kulo bade anjing keren banget. Gue dulu lu enggak bisa kayak gini, Bor, anjing. Aduh, gue nggak ngerti, gue bahasa Indo. Iya, Pak maaf, permisi, saya mau izin foto-foto. Ini masuk ke dalam boleh nggak Pak, gitu kan? Lu tahu jawabannya? Apa? Ya udah silakan, tapi kalau ada apa-apa jangan salahin saya. Udah di disclaimer kayak gitu, kayak. Udah warning. Oke. Udah warning tuh. Udah warning banget, warning warna kuning. Akhirnya kita tuh tetap mau masuk, tapi tetap nggak jadi. Karena di situ ternyata di lantai satunya bau kotoran manusia. Bener-bener bau banget, bukan kotoran hewan. Ya udah akhirnya kita foto sekelilingnya aja. Nggak masuk ya? Nggak masuk, jadi pinggir jalan. Tapi demi Allah, terus ini gue baru pertama kali ngelihat hal yang kayak gue nggak pernah lihat gitu. Tapi ini bener-bener ketangkep kamera. Jadi teman gue foto, jadi posisi gini berdua, lu megang kamera, foto set kamera, gue lagi ngeliat kameranya juga, iya kan, cekrek flash nyala, set, yang gue bilang tadi, 3 jendela, di lantai 3 paling atas nih, paling atas, dari jendela ketiga ke lantai 2, flash nyala bebarengan, ada yang lari, set, jing, gue langsung mengumpat bahasa Jawa kan, kayak oh jancuk, opo iku ta? Gua gituin kan. Loh, Bor, kon delok ta, kata temen gue. Kenapa gitu ya? Loh, lu ngeliat juga, kata dia. Kata temen gue gitu kan. Yo. Kayak kan bebarengan kan tuh. Jadi pas flash nyala, cekrek. Jadi kan. Jadi ketangkep di kamera, jadi di jendela itu ada anak kecil ngelongok begini. Demi Allah, gue baru kali itu. Demi Allah. Berarti ada fotonya dong, Bor? Ada fotonya di line. Gue nggak gue udah nggak pakai line lagi sih. Tapi kalau lu ngelihat itu bener-bener kayak anak kecil. Gue masih inget banget. Enggak, tadi kata lu ada yang lari. Nah, jadi pas flash nyala. Pas flash nyala. Bebarengan, set. Flash nyala nih, cekrek. Nah, kan gue ngeliat kamera nih. Set. Nah, pas nyala, set dia lari. Nah, pas di kamera ketangkep. Hasilnya ketangkep nih. Hasilnya ketangkep. Gini dia nih. Lu tau kayak kan kotak kan ya, dia di sudut yang sisi ininya loh, sudut sisi bawah begini. Kalau gue gambar gue masih inget ini mukanya. Wah, kata gue, wah war, jancuk, ya apa iki gitu kan. Udah balik akhirnya semuanya. Baru lihat bareng-bareng lagi kan. Aduh, gue udah nggak pakai line lagi. Tapi maksudnya kan projectnya goal kan? Iya, itu kan emang hunting foto setan kan? Iya, tapi nggak expect kalau langsung dapet pulang aja. Sekali dapet kayak langsung baru satu aja. Bener-bener muka bangsat. Nggak ada, tapi gue buset. Gue percaya itu gue ngelihat dan itu bener-bener dapet banget gitu. Akhirnya pas balik, anak-anak masih pada tidur tuh. Tidur di mana? Di kontrakan. Jadi posisi kontrakan gue tuh gimana ya? Ini kan pagar. Kamar 1, kamar 2. Ini sebenarnya ada kamar lagi. Tapi kayak ini turunan maksudnya? Enggak.
panjang belakang. Oh, panjang belakang. Kamar 1, kamar 2, kamar ini yang ketiga tuh kayak latar luas aja. Yeah. Sembari bebarengan sama dapur sama toilet. Nah, tapi di kontrakan gue itu sampingnya rumah kosong, bener-bener pure rumah kosong, dempet. Letter U gitu kan, dempet. Depannya emang masjid. Yeah. Nah, pas gue udah balik bareng-bareng, udah pada heboh kan sama fotonya. Tidur. Jadi kan posisi gue kan, ini kan yang lantai luas ini nih. Ini toilet. Gue tidur. Ini apa nih? Ini toilet nih di sini. Ini apa nih? Ini tembok nih, tembok. Ini apa nih? Ya ini untuk dicek out aja ya, cek out aja. Itu untuk etalase nomor 3. Serius. Ini apa tadi? Ini apa? Serius. Pokoknya ini ruangan, gue tidur. Pokoknya gue tidur. Lu di kamar berapa sih? Itu belum jadi kamar, jadi kayak cuman ruangan kosong. Yang ketiga ini kan? Yang ketiga ini yang paling belakang. Yang latar ini nih. Lu tidur situ. Tidur situ bareng-bareng nih, kayak sarden. Tapi dari posisi kamar mandi tuh deket. Iya. Jadi pas gue tidur, sama-sama gue refleks sama temen gue nih, yang beda orang lagi yang bilang dulu aku hunting foto setan, yang ngawalin tuh, yang gue samping dia. Itu gue bangun, refleks bangun begini, dua-duanya, bangun duduk, sambil nengok gitu, nengok ke lorong depan gitu, maksudnya ke depan gitu. Terus gue ngomong lagi, kan kerungu ta, lu denger kan, lu denger gitu. Iya bar, ini ono sing melaku, ono sing melayu gitu. Ada yang lari kata dia. Jadi larinya itu dari kamar mandi ke depan. Tok gitu ya. Dek. Lu tahu bin dek gitu kan. Anjing. Udah lari ke depan. Ya udahlah biasa aja gitu. Ya biasa. Setel Asmaul Husna akhirnya. Gara-gara udah pada parno kan. Murotal ya. Murotal. Hidup lagi. Immortal. Sorry banget. Gak dapet gue. Terus akhirnya itu hari pertama, malam pertama. Terus ada lagi nih. Kalau gue diterorin. Iya, gue 5 hari. Iya, gue diteror 5 hari. 5 hari diteror? Iya. Gimana? Sama si anak kecil itu. Oh, jadi ini masih satu subjek yang sama nih ya, yang dari gedung ngikut, yang kemungkinan lari di lorong tuh dia juga ya. Di kontrakan, anjir ngikut dia. Dan ini lebih serem lagi. Ini apa nih? Bukan serem sih, tapi kayak sama plot twist juga. Ini POV dari gua kan, yang gua rasain. Jadi hari pertama gua sama siapa sih namanya, Bram. Kaget ngelihat ada suara kaki lari. Yang tadi. Hari pertama, hari kedua, di malam yang sama masih, hari kedua, malamnya dari rumah kosong itu. Iya. Sebelah. Rumah sebelah itu ada yang gedor ke tembok gua gitu. Tapi itu masih biasa. Hari ketiga gua nangis. Apa tuh anjing? Demi Allah gua nangis. Jadi pas anak-anak udah nggak nginep nih, gua tidur di kamar kedua. Anak-anak udah nggak nginep, tinggal berapa orang nih? Jadi 4. Tinggal 4. Anak-anak nggak pada nginep, gue tidur di kamar kedua ya. Ada pintunya dong. Ada. Gue lagi baca Wattpad. Itu pas gue lagi baca, karena gue masih diteror tuh dengan suara bayi nangis. Sampai gue make sure lagi ke ibu kontrakan, Bu, di sini ada bayi nggak sih? Oh, ada di depan. Kata gue, ya udahlah, yang penting ada. Padahal gue dengarnya nggak dari depan. Ya udah, yang penting ada lah gitu. Pas hari ketiga gue lagi tidur di kamar, itu padahal di dalam tuh ada 3 orang. Cewek gue, teman gue, udah pada tidur. Gue lagi baca Wattpad. Itu pintu gue bener-bener dar. Bismillahirrahmanirrahim. Gue gagu bener. Masa yang 2 nggak bangun, Bor? Nggak bangun. Lu nggak bangunin juga, Bor? Nggak, Bang. Udah langsung kayak Allah. Saking takutnya gitu. Enggak, udah baca juga udah terbata-bata. Gue lagi baca Wattpad, HP gue lempar, gue tutupin bantal.
udah langsung kayak wah, saking paniknya kali ya. Gue itu kan gara-gara gue sampai nangis, jadi kayak langsung cepat tidur gitu. Oh iya. Cepat tidur. Besokannya ya udahlah cerita, baru ketahuan ternyata bukan gue doang yang diteror. Semuanya. Dengan cerita yang berbeda-beda. Beda-beda. Gila. Jadi temen kamar gue yang depan, dia bilang dia ketiduran. Enggak, temen gue dia sempat jadi temannya temen gue, dia itu kayak ya udah main nunggu kelas gitu loh, kayak biasa nunggu kelas selesai dia tidur dulu kan, main ke kontrakan. Tapi dia bilang, Bor, kan aku lagi di dapur ya. Enggak, aku kan di kamar depan, karena dia temennya yang di kamar depan ini kan, itu ditimpukin batu, tapi dari arah dapur ke depan jadinya. Pas dia kesana itu sendiri. Emang kontrakan sebebas itu kan. Iya. Itu gue udah buka omongan karena gue udah buka omongan kan. Akhirnya dia cerita kayak gitu. Jadi timpuk-timpukin Bor, tapi ya udahlah gitu kan mikirnya. Tapi nggak ngeliat siapa yang lempar ya dari dapur ya. Dia itu bilangnya nggak ada orang karena anak-anak lagi pada kelas kan, lagi pada kuliah. Tiba-tiba ada batu meluncur aja tuh, Bor. Kerikil dia bilang. Kerikil. Timpukin Bor gitu kan. Terus teman gue, tapi ini teman gue lebih serem juga sih. Yang teman gue yang tidur di kamar depan, termasuk temannya dia nih, yang nyamperin dia pernah kerap di kamar depan. Terus dia ngelihat ngelihat ke arah pintu. Itu dia ngelihat si Adi atau si Rizal gitu, tapi dia madep belakang gini loh. Jadi dia ngelihat pundaknya, lihat punggungnya aja ya. Kan gara-gara dia kerap kan, dia manggil gini doang tapi kan iya, nggak bisa ngomong kan. Pas dia manggil pas nengok mukanya nggak ada aja, rata bangsat. Gila kata gue, wah bangsat. Gila. Jadi banyak di situ. Berarti ada gue, temen gue lagi 4 orang lah yang diteror. Pokoknya hari kelima udah reda tuh. Gue juga sampai cerita ke nyokap gue. Kok bisa reda ya? Kalau dipikir-pikir kok bisa reda ya akhirnya ya? Nggak ngerti juga, entah udah dibacain Yasin apa gimana. Iya kali ya. Udahan kali dia tuh.